Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Saharani dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan ajaran sufinya dari Robiah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Asiyah. Ia lahir pada tahun 95 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak, dan wafatnya di kota itu pada tahun 185 Hijriah. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Robiah yang berarti anak keempat. Beberapa hari setelah kelahiran Robiah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, dan dalam mimpinya dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Robiah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Robiah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Robiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Robiah untuk mencari nafkah. Robiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di Sungai Dajlah, sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Robiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Robiah berpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itu Robiah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Robiah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Robiah Al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya ini membawa Robiah menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setiap malam Robiah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Robiah berdoa, jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah. Suatu saat, ketika Robiah sedang berdoa dan melakukannya saat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Robiah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Robiah. Sebelum Robiah pergi, pedagang itu menawar kepada Robiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Namun karena kezuhudannya, Robiah menolak, dan sesuai janjinya jika ia bebas maka Robiah akan mengabdikan dirinya hanya untuk beribadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.